Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah. Saya sebagai CEO dari Finovia. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan rencana produk. Oke, langsung saja. Jadi di sini yang pertama saya akan dalam pengembangan produk ini saya menggunakan metode Scrum, yang mana Scrum ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan agile. Yang mana di Scrum ini mengedepankan nilai kolaborasi tim, proses iterasi, dan produk incremental. Nah, dalam Scrum ini merupakan akan berwujud dalam bentuk kerangka kerja. Oke, selanjutnya, jadi di sini mengapa saya pilih Scrum methodology untuk mengembangkan produknya? Karena Scrum ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, akan menyederhanakan proses, karena dalam penerapan Scrum kita akan membaginya menjadi beberapa tahapan-tahapan yang mana dalam pengembangan produk biasanya itu sulit untuk mencari tahapan-tahapan atau metodologi yang paling efisien. Maka Scrum ini akan membaginya menjadi beberapa produk. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah monitoring alur pekerjaan. Nah, karena di sini Scrum ini membagi beberapa tahapan, jadi di Scrum ini sangat memungkinkan untuk memonitoring setiap pekerjaan dari tim tersebut, sehingga bisa melakukan penyesuaian dengan cepat dan flow pun menjadi seimbang. Lalu selanjutnya manfaatnya yaitu selalu siap akan perubahan. Nah, karena pada dasarnya bisnis itu pasti cenderung berubah, maka di sini Scrum ini sangat sesuai digunakan pada perusahaan-perusahaan yang akan berkembang ke depannya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu metode yang interaktif. Nah, dari manfaat ini merupakan kenapa interaktif karena pada Scrum pada prosesnya akan melibatkan pengguna atau pelanggan itu secara langsung, sehingga dalam hal ini kita sebagai perusahaan bisa mengetahui di manakah letak produk ini untuk cocok sebagai pengguna atau pelanggan tersebut. Lalu manfaat yang terakhir, Scrum ini dapat mengidentifikasi masalah beserta solusinya. Karena dalam prosesnya Scrum ini dibagi menjadi beberapa tahapan, sehingga dalam mungkin saja kita itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang akan terjadi mungkin di tengah-tengah proses itu. Nah, sehingga lebih mudah diidentifikasi, sehingga kita juga lebih mudah untuk memecahkan atau memberikan solusi akan masalah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan. Jadi Scrum ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memperbesar ROI atau Return of Investment, karena dalam pengerjaan Scrum ini kita itu menghasilkan sesuatu yang lebih produktif, lebih kreatif, dan sehingga bisa memiliki nilai setinggi mungkin. Lalu kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk, karena pengerjaan project dalam Scrum ini diadakan pengujian di setiap prosesnya, maka hasil akhir yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan kualitasnya lebih baik lagi. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu mempercepat proses development. Karena dengan menggunakan Scrum ini kita bisa mempresentasikan produk kita walaupun keseluruhan produk kita itu belum jadi. Nah, kita itu selalu mempresentasikan di awal, di tengah, dan di akhir produknya. Lalu kelebihannya yang selanjutnya itu mencegah risiko proyek gagal. Nah, karena kita dalam Scrum ini selalu mempresentasikan progres di setiap tahapan, maka ketika ditemukan kesalahan pada tahapan tersebut, kita lebih bisa langsung memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dalam akhir proyek masalah yang dihasilkan tidak sebesar ketika kita tidak menggunakan Scrum. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, karena pada pengerjaan metode Scrum ini kita sebagai perusahaan selalu melibatkan pengguna dalam proses penghasilan produk tersebut, sehingga bisa lebih sesuai dengan keinginan atau yang pas untuk pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan Scrum. Jadi Scrum ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pre-game.
yang mana di dalam pre-game ini kita akan membuat backlog dan daftar aktivitas yang akan dilakukan ke depannya. Sehingga dalam suatu project ini akan berjalan secara runtut dan sesuai dengan rencana yang dibuat. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahapan Scrum. Jadi dari daftar yang backlog yang telah digunakan tadi, kita bisa memulai Scrum itu sendiri, lalu kita memberikan review di setiap tahapan dan mengimplementasikan perubahan jika terjadi perubahan di tiap tahapan. Nah, lalu tahapan yang terakhir yaitu post-game, yang mana ini merupakan fase terakhir Scrum yang mana kita akan meluncurkan produk kepada publik setelah project ini telah selesai dan setelah dilakukannya review lagi. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang akan digunakan oleh ini yang pertama melakukan sosial media. Dari sosial media ini kita akan memanfaatkan berbagai sosial media, misalnya Instagram, TikTok, Twitter. Juga kita akan memanfaatkan website untuk memasarkan produk kami. Lalu untuk pemasaran yang itu kita akan memanfaatkan influencer. Jadi influencer di sini bisa berupa dari beauty enthusiast, lalu environmental atau aktivis lingkungan, lalu juga melibatkan selebgram yang sedang di kalangan anak-anak muda saat ini. Lalu pemasaran yang sendiri yaitu kita menggunakan CRM atau Customer Relationship Management, yang mana dari CRM ini kita bisa dirupakan berupa member card, lalu memberikan diskon untuk membership. Lalu kita juga menggunakan email marketing yang mana kita akan mengirimkan atau memberikan informasi-informasi melalui email-email dari pengguna tersebut. Oke, selanjutnya untuk strategi pemeliharaan kita menggunakan pemeliharaan korektif. Jadi pemeliharaan ini kita bisa mengetahui mana yang salah, lalu kita akan benarkan. Lalu pemeliharaan preventif, mana kita sini untuk menanggulangi adanya kejahatan atau kerusakan yang akan datang di berikutnya. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan adaptif, mana pemilihan adaptif ini akan berjalan sesuai dengan agenda perubahan sehingga kita bisa langsung menindaklanjuti perubahan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, mungkin sekian dari saya, dari Dumelia. Banyak saya dan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.